kadang-kadang nilai itu tidak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Patutlah hari ini kita tetap bersyukur kehadiratnya, karena kita masih diberikan kesempatan bernafas, kesempatan hidup, diberi kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas, ya. Dan yang penting kita masih terus belajar dan berkarya demi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Sobat mahasiswa sekalian, pada hari ini kita akan masuk pada pertemuan yang ke-9, pada topik yang ke-8, kita akan membahas tentang e-commerce, ya, atau electronic commerce. E-commerce ini merupakan bagian dari e-business, electronic business, ya. Saya akan share materi saya. Materi ini sudah saya sampaikan juga di e-learning, ya. Jadi secara umum kita tahu bahwa hampir semua bisnis, baik skala kecil, menengah, maupun besar, bahkan skala mikro pun sekarang sudah menggunakan e-commerce. Kenapa? Ya karena sekarang memang trennya orang melakukan transaksi jual beli melalui online. Dan e-commerce sendiri itu mencakup seluruh proses yang ada di online. Jadi mulai dari pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, kemudian pembayaran untuk berbagai produk maupun jasa, dan dalam konteks pasar yang global dan bisa seluruh dunia, ya, ruang lingkupnya. Nah, mekanisme e-commerce sendiri ini berdasarkan sumber dari David Kosyur, ya, tahun 97, sudah cukup lama sebetulnya e-commerce ini dikembangkan, tapi menjadi tren, bahkan menjadi habit pada transaksi jual beli itu saat pandemi COVID-19 ini menjadi salah satu alternatif utama, ya, sekarang. Jadi di sini sebetulnya proses e-commerce itu menghubungkan antara customer dan online order menggunakan electronic customer support, ya. Maka dari situ kemudian ada akses, ada online ads, kemudian ada standar order, ada distribusi. Bahkan sekarang pakemnya kalau kita ngomong e-commerce itu Anda sudah bisa tahu barang Anda sedang di packing, kapan akan datang, ya, bagaimana, ya. Pilihan-pilihan pembayaran sekarang sudah berkembang, bahkan untuk menjamin uang daripada customer itu tidak hilang, bahkan sekarang ada COD, kan, memastikan dulu barang diterima baru dibayar. Jadi kalau kita ngomong sales, pasti kaitannya dengan e-commerce. Ada juga after sales, ya, setelah jualan. Jadi tidak hanya menyangkut pada saat transaksi saja, tapi after sales-nya itu juga sekarang sudah didukung dalam revolusi industri 4.0, itu bagian dari e-commerce, ya. Jadi barang retur, garansi, banyak ada Ori ID dan lain-lain yang menjamin after sales daripada setiap produk, khususnya produk-produk yang memang menempatkan posisinya pada sisi kualitas. Nah, apa saja sih ruang lingkup di dalam
e-commerce itu. Jadi ruang lingkup di dalam e-commerce itu mulai dari proses penjualan, di dalamnya ada pemasaran maupun sampai pada penemuan produk. Berarti produk itu harus ditampilkan di dalam toko online, di dalam website, di dalam landing page, di dalam digital marketing ya, semuanya itu kemudian berangkat dari sebuah riset ya. Jadi e-commerce itu harus memastikan supaya produk yang dijual itu benar-benar nanti ditemukan oleh customer, sehingga nanti customer itu bisa melakukan negosiasi ataupun transaksi. Nah, setelah proses transaksi, maka ada proses pelayanan dan dukungan. Di situ ada penjadwalan pesanan, kapan barang akan diterima, bagaimana kemudian garansinya, dan lain-lain. Ini dari sisi penjual, proses penjual. Kemudian dari sisi proses pembelian, di sini ada penemuan produk, kemudian evaluasi produk, kemudian syarat negosiasi, penempatan pesanan, penelusuran pesanan, pembayaran pesanan, penerimaan produk, sampai layanan dan dukungan atas produk. Nah, inilah yang kemudian kenapa berdiri perusahaan yang memfasilitasi keberadaan e-commerce baik dari sisi proses penjualan maupun proses pembelian. Nah, karena adanya perusahaan yang C2B ya, customer to business ya, kayak misalkan Tokopedia, kemudian Lazada, Shopee, itu kan sebetulnya dia customer to business. Ya. Dia menjadi perantara dari produk-produk produsen untuk ke user, ke pengguna. Sehingga itulah yang kemudian akhirnya pengusaha kecil pun sekarang sudah bisa menjalankan e-commerce melalui platform daripada toko online yang ada. Maka dari itu, kategori e-commerce itu ada business to business. Ya. Biasanya kalau business to business ini fokusnya dia pada website ya. Website, nah, business to customer. Ini juga dia fokusnya pada website, pada landing page ya. Nah, customer to customer lah, ini yang toko online seperti Tokopedia ya. Customer to business juga sama. Ya. Kalau business to business di sini menyatakan penjualan produk atau jasa yang melibatkan antar perusahaan dan dilakukan dengan sistem otomatisasi. Contoh misalkan pemasok, distributor, pabrik, toko, dan lain-lain. Ini sekarang sudah menggunakan e-commerce semua juga. Sehingga hubungan antara pemasok dengan distributor, dengan pabrik, dengan toko sudah dijalankan secara online dan merupakan satu proses otomatisasi. Perusahaan-perusahaan multinasional seperti Astra, kemudian Unilever, dan lain-lain sudah menggunakan ini. Ya, contoh B2B ya, di sini Krakatau Steel, Astra, dan lain-lain. Kemudian business to customer. Ini melibatkan interaksi dan transaksi antara sebuah perusahaan dengan para pelanggannya. Di mana keunggulan business to customer ini dibandingkan dengan penjualan konvensional melalui toko fisik, dia dapat memberikan layanan selama 24 jam. Jadi sekarang banyak toko-toko kayak Matahari ya, dia di samping menyediakan toko offline-nya, dia punya toko online. Ada interaksi antar pelanggan, toko bagus ya. Kemudian apa saja sih pokok-pokok yang harus ada di dalam proses e-commerce ya. Jadi proses dalam e-commerce ini yang pertama adalah
memastikan pengendalian akses dan keamanan. Ini penting untuk menjaga keamanan di dalam bertransaksi, karena itu melibatkan dana dari customer, jaminan, dan lain sebagainya. Kemudian membuat profil dan personalisasi. Personalisasi ini maksudnya adalah perusahaan harus menyampaikan kepada customer apa yang menjadi core bisnis dan produk atau jasa yang dijual, ya, dan memastikan di dalam manajemen pencarian nanti itu mudah untuk bisa ditemukan oleh customer. Ya. Biasanya kalau dalam manajemen pencarian tadi itu, maka juga sudah harus dipastikan bahwa perusahaan yang menjalankan e-commerce dia punya manajemen katalog. Di situ ada perhitungan harga, konfigurasi produk. Ya, makanya e-katalog itu menjadi penting. Ya. Nah, pada pengelolaan akses, pengendalian akses dan keamanan, di sini juga harus dipastikan bahwa perusahaan memiliki server atau penyimpanan data yang kuat. Ya, biasanya menggunakan cloud, kerjasama, dan sebagainya. Nah, secara manajemen harus kerja, semuanya harus bisa otomatisasi dan prosesnya harus cepat. Ya, kalau e-commerce-nya lambat, lemot, ya selesai. Ya. Dan dari itu kan selalu kalau Anda misalkan melakukan pembelian, baik itu melalui Shopee ataupun kemudian Anda bertanya, itu di situ diukur responnya berapa lama Anda akan dijawab, ya, dan berapa persen yang dijawab. Nah, ketika Anda semakin cepat, kemudian persentase Anda menjawab semua pertanyaan dari customer Anda respon, itu juga akan menjadi profiling daripada bisnis Anda di e-commerce. Itu yang nanti akan membuat Anda banyak dikunjungi oleh customer. Ya. Inti daripada pengendalian dan akses keamanan itu bahwa e-commerce harus membangun rasa percaya dan akses yang aman. Maka dari itu, di beberapa platform toko online, kadang-kadang toko online yang menjamin, menggaranti, ya, jika terjadi misalkan pembatalan atau apa. Kemudian, maka dari itu untuk menggaranti itu harus ada autentifikasi pemakai, ada otorisasi akses. Jadi rekam jejak dari baik penjual maupun customer itu harus punya database-nya supaya bisa menggaranti tadi itu dan melakukan pengendalian serta akses dan keamanan. Ya, makanya harus ada user ID. Shopee kan mesti minta user ID, ada login dan sebagainya. Ya. Membuat profil dan personalisasi ini biasanya dilakukan menggunakan situs web. Biasanya ada file joki juga, ada software untuk menelusuri perilaku dan respon daripada customer ataupun calon customer. Jadi pembuatan profil ini merupakan bagian dari strategi pemasaran personal. Ya. Jadi makanya bahasa istilahnya copywriting-nya harus benar, bagaimana bisa mempengaruhi calon konsumen untuk membeli. Manajemen pencarian juga begitu. Ya. Harus mudah kalau dicari. Hanya biasanya bekerja sama dengan para konsultan SEO, ya, search engine, baik itu punya Google maupun situs-situs yang lain. Kemudian content management ini terkait dengan software yang membantu perusahaan e-commerce untuk mengembangkan, menghasilkan, mengirimkan, memperbarui, dan menyimpan data teks serta informasi multimedia di situs web e-commerce. Ya. Digunakan content management supaya nanti update daripada produk yang dijual,
ataupun informasi-informasi terkait dengan pembayaran, terkait dengan pelayanan itu bisa cepat. Ini contoh konten manajemen. Katalog. Nah, isi e-commerce seringkali berbentuk katalog atau katalog multimedia. Di sini ada informasi produk, kemudian ada pengelolaan isi katalog dan rangkaian utama dari manajemen isi di dalam katalog manajemen. Jadi dalam bentuk software biasanya. Dari itu, Anda ketika melakukan pembelian di toko-toko online itu selalu ada katalog, kemudian ada keranjang, ya. Kemudian aja proses sampai ada pengiriman bahkan sampai komplit. Nah, kemudian bagaimana manajemen arus kerja? Jadi keberadaan software di dalam e-commerce itu untuk membantu para karyawan secara elektronik bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Ya. Di dalam e-commerce tadi transaksi jual beli itu harus dipastikan bahwa data karyawan, pelanggan, pemasok, dan pihak-pihak yang berkepentingan itu benar-benar tepat dan benar. Ini contoh manajemen katalog. Jadi mencari pemasok, menemukan produk, memesan produk, mengkonfirmasi pesanan. Nah, ada pemasok 1, pemasok 2, dan seterusnya. Ada pemenuhan pengiriman, akuntansi pesanan, ada transmisi pesanan, pemrosesan pesanan, ya. Sampai pada pesanan selesai. Ya. Sebagian besar aplikasi e-commerce itu, sistem yang digunakan, sistemnya itu digerakkan oleh kegiatan atau event driven. Jadi berbasis kegiatan sistemnya, aktivitasnya apa saja. Kemudian merespon berbagai kegiatan dari akses situs web pertama kali oleh pelanggan baru hingga proses pembayaran dan pengiriman. Kemudian ada pemberitahuan kegiatan atau event notification yang memonitor proses daripada e-commerce. Para pelanggan, pemasok, pegawai, staf stakeholder lainnya, dia harus diberitahu mengenai semua kegiatan yang dapat mendapatkan pada status mereka dalam berbagai transaksi. Kalau nggak ada ini, ya lewat sudah. Untuk mengembangkan sistem e-commerce itu membutuhkan biaya yang cukup besar, baik dari sisi hardware maupun software, pun pengelolaan gudang datanya maupun database-nya. Dari itu maka di sini harus ada online community of interest, ya. Ada email, ada chat, ada discussion group. Nah, kalau nggak ada itu ya, makanya kayak Xiaomi handphone dia punya email, punya chat, discussion group, yang itu untuk tetap menjaga komunikasi dengan pelanggannya meskipun sudah after sales. Kemudian manajemen server. Nah, kaitannya dengan e-commerce ini, nanti pada auto management server, maka setiap perusahaan nanti akan memiliki integrasi sistemnya sendiri, ya, yang mengotomatisasi mulai dari pesanan sampai pengadaan, sampai pemasok, sampai ke akuntansi, pembukuan, bahkan sampai ke manajemen untuk forecasting kebutuhan konsumen di ke depan. Itu seperti apa? Nah, itu nanti akan dibahas di dalam Enterprise Resource Planning pada pertemuan yang ke-9. Ya. Nanti kita akan lebih detail membahas tentang itu. Jadi, untuk memberitahukan konsumen bahwa pesanannya telah diproses dan dalam status apa, dipergunakan sebuah metode khusus yang dinamakan event notification agent. Jadi kalau Anda misalnya melakukan pesanan melalui e-commerce, pasti ada notification agent-nya. Kemudian produk
configuration server. Jadi di sini dibangun untuk mempermudah konsumen dalam menentukan konfigurasi produk yang diinginkan. Jadi misalnya Anda pernah misalnya mencet-mencet pilih produk di keranjang dan sebagainya, itu masuk di database dan itu menjadi perilaku. Dan kalau misalnya ada produk baru pasti Anda mendapatkan notification. Ya, didorong. Dan tidak hanya kaitannya dengan produk, berita pun juga begitu kan. Kalau Anda misalnya di berita di Google Anda misalnya sering buka berita tentang apa, nanti pasti Anda akan mendapatkan notification sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan Anda di dalam berita. Nah, ini cara kerjanya. Ini biasanya menggunakan konsep rule-based engine, di mana berdasarkan sejumlah tertentu konsumen dapat melakukan tailor-made terhadap konfigurasi dan spesifikasi produk akhir yang diinginkan. Hanya kadang-kadang Anda mendapatkan notification dari Google, misalkan, mengapa Anda suka berita ini, apa yang menjadi preferensi Anda, nah itu nanti akan dimasukkan jadi bagian-bagian dari database. Semuanya itu nanti akan terkonfigurasi di dalam Dynamic Content Service, ya. Jadi komponen ini merupakan jantung dari dan informasi perusahaan, di mana secara dinamis dan kontinu melakukan pengelolaan dan update terhadap informasi halaman atau HTML dari situs yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen maupun mitra bisnis. Nah, contoh karakteristik produk yang dapat dirubah informasinya antara lain adalah harga, jumlah, warna, dan lain-lain. Yang unik adalah bahwa sistem ini menyediakan fasilitas untuk membuat halaman yang berbeda untuk masing-masing konsumen atau mitra bisnis sesuai yang diinginkan. Ya. Ini contoh, misalnya kutu-kutubuku.com. Ini dia menyediakan beberapa katalog terkait dengan buku. Ya. Jangan meremehkan buku ya. Amazon menjadi perusahaan kapitalisasi modal, penghimpun modal terbesar nomor 1 di dunia. Pertama awalnya jual buku, kemudian merambah ke lainnya. Kemudian commerce transaction server, ya, di server transaksi di dalam e-commerce. Kalau kita ngelihat seakan-akan kan dalam kenyataannya transaksi e-commerce itu sederhana. Dari proses pemesanan sampai kemudian pembayaran tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada sebuah skenario yang begitu banyak dan begitu rule of the game-nya itu harus banyak disepakati. Dan ini merupakan sistem commerce transaction. Agar semuanya itu bisa dipastikan bisa berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan sistem commerce transaction server. Kemudian untuk kaitannya dengan keamanan ada secure access server ya. Jadi di sini sesuai dengan namanya, sistem ini sebetulnya bertujuan untuk menjaga agar transaksi itu berjalan dapat terjamin keamanannya. Mulai dari proses pembayaran agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik itu nomor kredit card, rekening bank, kemudian identifikasi digital cash, dan lain-lain. Makanya Anda kadang-kadang dilibatkan untuk membuat PIN, membuat kode untuk akses masuk, verifikasi, dan lain-lain. Nah, kaitannya dengan proses pembayaran ini, kalau kita lihat prosesnya, pelanggan, kemudian permintaan, ada server web pedagang, di situ ada server pembayaran, ada sendiri server pembayaran. Nah, dalam server pembayaran ini memverifikasi pelanggan, memeriksa informasi pembayaran, mengotorisasikan atau menolak pembayaran.
Kemudian komputer online pihak ketiga juga menghubungkan berbagai hubungan ke beberapa sistem pembayaran. Ada uang elektronik, ada pembayaran bagian elektronik, ada pembelian online, ada rekening bank, ada kartu kredit. Bagaimana sih sebetulnya evolusi e-commerce itu? Sebenarnya evolusi e-commerce itu berkembang seiring dengan evolusi penggunaan daripada internet. Semakin internet itu menjadi kebutuhan vital, maka e-commerce juga akan semakin berkembang dan menjadi kebutuhan vital juga. Tahapannya mulai pertama dulu namanya brochure, hanya sekedar untuk brosur elektronik saja. Kemudian dari brochure berkembang menjadi customer interactivity. Ya. Kemudian dari customer interactivity berkembang menjadi transaction enabler. Ya. Di sini sudah mulai ada transaksi bisnis secara elektronik atau electronic commerce. Tapi belum kompleks ya. Kemudian ada one-to-one relationship. Ya. Di sini memungkinkan terjadinya transaksi perdagangan antar individu. Ya. Jadi tidak harus dalam bentuk perusahaan, tapi secara personal juga sudah bisa. Kemudian real time. Ya. Dan itu transaksi e-commerce sekarang real time, non-stop 24 jam antara calon penjual maupun pembeli. Kemudian faktor-faktor keberhasilan e-commerce. Yang pertama adalah pilihan dan nilai. Jadi pilihan produknya harus menarik, harganya harus bersaing. Jaminan kepuasan, jaminan keamanan, jaminan kenyamanan, dan dukungan pelanggan setelah penjualan. Kemudian kinerja dan pelayanan. Navigasi, proses belanja, kemudian pembelian serta konfirmasi pengiriman yang cepat dan mudah, tampilan dan rasa. Jadi ini psikologinya juga harus jalan ya, karena warna tampilan itu bisa mempengaruhi keputusan pembelian daripada konsumen. Kemudian iklan dan insentif ya, iklan web, promosi, email, dan situs-situs ya, ini harus Anda manfaatkan ya. Iklan melalui media online itu, bantuan-bantuan itu harus dimanfaatkan. Kemudian perhatian personal. Jadi halaman web itu harus ada yang bersifat personal, makanya harus ada sarana email, chatting, dan sebagainya. Itu membangun sebuah hubungan dengan komunitas ya, ke situs-situs yang terkait. Terakhir adalah keamanan dan keandalan. Jadi harus pastikan bahwa situs web Anda itu menjamin bahwa transaksi e-commerce nanti yang dilakukan itu benar-benar dapat dipercaya dan pesanan ketika diterima juga sesuai dengan apa yang dipesan oleh konsumen. Baik, itu para mahasiswa sekalian yang bisa saya jelaskan pada pertemuan yang ke-9, topik yang ke-8, kita membahas tentang electronic commerce atau e-commerce. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Di e-commerce itu kan pakai marketplace gitu ya, Pak ya? Kayak Shopee, Tokopedia, dan lain-lain itu. Kalau di Shopee kan ada yang namanya dropshipper, Pak. Setahu saya tahunya di Shopee. Kalau dropshipper itu kan kita membeli barang ke toko lain dengan atas nama kita kan, Pak, pengirimannya. Iya. Nah, itu termasuk kategori e-commerce yang apa, Pak ya? Business to business atau business to consumer to consumer, Pak? Consumer itu. Oh, berarti saya itu kan customer-nya, kirim ke customer gitu ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ada juga yang customer to business. Contohnya yang foto ya. Anda kadang-kadang kan menampilkan profiling di web Anda, foto-foto Anda tentang. Kemudian nanti bisnis mau mengambil desain foto Anda itu
mungkin sebagai bagian dari logo. Nah, itu banyak juga ya. Itu customer to business. Jadi e-commerce ini memang memfasilitasi memang ya dunia digital, jadi memfasilitasi tidak, kalau dulu itu bicara bisnis itu selalu bisnis to bisnis atau bisnis to customer, tapi sekarang itu sudah bisa kebalik ya, bisa customer to business ya. Misalkan kayak misalnya Anda misalkan punya web, kemudian atau jangan web lah, Anda punya Instagram. Instagram Anda itu banyak dilihat orang, maka Anda akan menjadi customer to business. Ya. Kan diminati oleh bisnis tadi kan, mau mengiklan di Instagram Anda. Oh, itu kayak ini ya Pak, endorse. Endorse, benar. Ya. Bahkan ada binaan saya itu, dulu mahasiswa, sekarang dia bergerak di bisnis digital, karena dia dulu mantan model, dia ngumpulin foto model dengan berbagai pose. Nah, itu nanti ditampilkan dalam sebuah e-katalog, dijual ke industri. Jadi industri nggak perlu lagi dia cari endorse yang mahal-mahal. Nah, ketika foto itu nanti dibeli oleh industri atau perusahaan, itu nanti modelnya akan dapat bagian 30%. Misalnya kalau dibeli 100.000 ya modelnya dapat 30.000. Nah, itu sudah banyak berkembang model begitu. Ya, maka dari itu anak SMP pun sekarang kalau dia punya kreativitas di bidang e-commerce ya dia bisa jadi jutawan. Ya. Itu ya Mbak Foni. Makasih, pertanyaannya bagus itu. Terima kasih, kurang Pak. jelas, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Ada yang lainnya bertanya, silakan. Cukup jelas? Baik, kalau cukup jelas, jadi sebetulnya ya itu tadi pertanyaan Mbak Foni itu sebenarnya nanti ada hubungannya dengan tugas. Ya, kalau Mbak Foni bertanya begitu sudah mendapat penjelasan ya pasti tugasnya dapat baik lah itu. Sebetulnya manfaatkan, Anda kan sudah buka e-learning, sebetulnya manfaatkan ketika kuliah ini Anda explore Mas dosennya, tidak hanya saya ya, siapapun dosennya, Anda explore. Karena dosen itu juga memiliki keterbatasan, kalau nggak ditanya ya dia juga bingung apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh mahasiswa. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, yang bisa dihidupin kameranya, dihidupin, saya mau absen. Hari ini ada 34 yang hadir ya. Silakan. Yang bisa dihidupin kameranya. Untung durung mulai aku rek. Ya jangan pulang dulu lah. Apa? Ya bahagia. Iya, yoi. Bentar. Iya ya, Fen. Oke. Malah ada yang keluar ya? Pak Pramestia keluar. Ini langsung tampil nanti di e-learning presensinya. Mbak Pramestia tadi keluar, nggak bisa masuk lagi. Saya absen lagi. Oke, hari ini ada 34 ya yang hadir. Baik, sobat mahasiswa sekalian, saya kira cukup pertemuan ke-9 pada kuliah hari ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan jangan lupa selalu berdoa, saling mendoakan ya. Untuk tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, tetap berkarya. Dan yang terpenting, jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Yakinlah bahwa
Allah akan selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Saya akhiri sekian. Amin. Terima kasih. Tetap semangat dan tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Fon.